Alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Waalaikumsalam. Teman-teman kita semua, kita kembali pembahasan terkait masih tulis menulis. Lanjutan ya. Lanjutan tulis menulis. Aku menulis maka aku ada. Aku menulis maka aku ada. Nah, teman-teman semua, ikuti YouTube ini sampai selesai, ya kan? Nah, harapannya YouTube ini juga bisa menjadi penyemangat lah bagi teman-teman untuk menulis. Kita sudah, ya kita masih bertiga, tapi jangan lihat bertiganya. Yang jelas YouTube ini insya Allah sangat berguna bagi teman-teman, khususnya bagi pembelajar. Ya, nah, sebelum saya ini yang akan dibahas ini apa, muqaddimahnya biar disampaikan oleh Pak Mukhlisin. Mau dibahas apa ini? Ya, apa nih? Penulisan ini. Sore ini apa nih? Jadi ini seri ketiga kita. Kemarin yang pertama kita sudah bicara tentang urgensi menulis. Kemudian bagaimana memulainya. Nah, sekarang kita mau lebih ke agak teknis ya. Agak teknis, agak detail. Gitu, karena bisa menjadi memandu kita bagaimana sih sebenarnya kita harus memulai menulis. Jadi begini, sebenarnya ada standar yang cukup mudah untuk kita memulai sebagai penulis, gitu. Yang pertama gini, kita wartawan atau bukan, kalau mau jadi penulis itu saya menganjurkan lebih baik menguasai kaidah penulisan jurnalistik, teknik-teknik penulisan jurnalistik, apa yang oleh dunia jurnalistik disebut sebagai 5W1H, yang bentuk penulisannya bisa piramida terbalik. Kenapa itu? Karena seluruh genre penulisan itu sebenarnya langkah lanjut atau eksplorasi dari apa yang disebut 5W1H tadi. Gitu. Kalau kita belajar ilmu jurnalistik pasti mengenal itu. Jadi apa sih sebenarnya yang mau kita tulis? Itu words-nya di situ. Itu dasar sekali. W pertama what gitu. What apa gitu. Jadi apa sebenarnya yang terjadi? Atau apa sebenarnya yang mau kita tulis? Ini kalau dalam tulisan yang lebih nih, supaya lebih konkret saya kasih contoh, bahwanya seorang wartawan ada pembunuhan. Jadi W pertama what-nya itu pembunuhan. Iya, kasus pembunuhan. Gitu. Kasus pembunuhannya. Terjadi pembunuhan. Jadi telah terjadi pembunuhan, itulah what. Terus kemudian yang kedua, when, kapan? Pada suatu siang hari. Kapan itu terjadi? Tanggal sekian. Inilah yang membedakan yang separuh membedakan antara fiksi dan bukan. Oke, itu fakta ya, itu fakta. Jadi harus kapan? Ya. Gitu ya, harus fakta kan. Harus pasti kapan waktunya itu pasti. Kalau kita melakukan penelitian ya kapannya harus jelas kan? Ya. Orang melakukan survei politik seperti di masa pemilu ini, kapan surveinya dilakukan harus jelas, gitu. Jadi itu yang menentukan semuanya. Kemudian who, siapa korban, siapa subjek pembunuh yang terlibat dalam satu peristiwa itu. Bisa korban, bisa pembunuh, bisa macam-macam. Itu kita mengenali banyak hal, gitu. Jadi itu penting. Kita nanti mau menulis apa saja, itu pasti berkisar di situ. Pengembangan dari ini. Jadi kita mau menulis cerpen ya, karakternya itu kan who. Oh, iya. Ya, tokoh-tokoh cerpen yang kita ceritakan itu kan who. Ya.
apakah itu protagonis, antagonis, ya, tokoh utama, tokoh iya, pembantu, kan, gitu. Pasti gitu. Terus lanjutannya Kemudian how gitu. how. when, Berapa tadi? what, Ya. What, when, What, who, when, who, apa tiga tuh? apa Masih lagi? 3. Why? Why, Ya. Why. mengapa itu terjadi? Sebab. Sebab Tadi apa aja Bang? Pertama. What, apa? What, oh, apa? pembunuhan. Heeh. Ya, who, when, kapan? Oh, siang hari. Heeh. Terus ketiga? who, siapa? Who, siapa Who. pembunuh, siapa korban, siapa saksi, kan gitu. Heeh. W lagi apa? Who lagi, why? Why. Apa motif pembunuhan itu? Terus yang terakhir yang How, kelima. bagaimana proses terjadinya? 5W, Satu H. hanya 2. Satu H, how. How? How. Ya, cuma satu how. Bagaimana proses itu terjadi? Oh, tuh teman-teman. Itu bisa ini mendasari seluruh genre penulisan, kecuali puisi. Puisi nggak Li. pakai apa itu namanya itu tadi? Kasana. Apa? apa ya? Kaidah Kaidah itu. kaidah penulisan Kaidah. jurnalistik. Udah kayak mau masuk Islam. 5 juga kan gitu. Nah, lanjut. Iya, lanjut. Boleh. Ayo lanjut Bang. Lanjut lagi. Jangan terlalu ke sana Bang. Ini Oh. studionya sangat minim ini Bang. Ayo Bang. Lanjut. Nah, tadi sudah. Pak Tadi- Mukhlis. Nah, itulah kenapa banyak penulis yang bermula dari wartawan. Ya, saya Kenapa? Karena begitu orang menjadi wartawan setuju. itu Terlatih untuk itu. sudah terlatih dia menjadi penulis. Jadi bekalnya sudah ada, gitu. Dan itu nggak mungkin dia menulis hoax kalau sudah Sudah megang itu. megang 5W1H itu. Oke. Nggak mungkin hoax itu ya. Oke. Ketika dia pegang itu gitu. Jadi makanya di media mainstream itu tidak mungkin dia menyiarkan hoax. Itu karena 5W1H itu Udah dikunci dengan sudah itu, dikunci ya. di situ. Nah, sekarang begini, saya akan bertanya kepada Bang Daris nih. Oke. Nah, kalau itu tadi kan penulisan apa cerpen Jurnalistik. jurnalistik ya, jurnalistik itu Kewartawanan. kewartawanan ini harus mempunyai pedoman 5W1H kan gitu sebagai ini. Nah, bagaimana kalau Bang Daris sebagai seorang peneliti, apakah ada pedoman itu? Nah, supaya ini gini, supaya tujuannya bahwa podcast ini juga bisa bermanfaat buat Iya, si Untuk pemirsa yang ada di mahasiswa ya, karena, ini. ya, penonton YouTube kita ini kan kebanyakan kalau yang channelnya Tarno kan mahasiswa ya, Ya. bukan wartawan ya. Tapi benar bahwa menurut saya sih memang di dalam penulisan ilmiah tidak diajarkan teknik seperti itu. Kaidah itu tidak ditanamkan. Tetapi sepengalaman saya pada akhirnya orang juga harus berpikir dengan cara yang sama ketika menulis itu. Bedanya kan yang ini melaporkan peristiwa, yang ini melaporkan hasil penelitian. Agak sini Bang. Bedanya Nah, cuma itu, Cak. itu ganteng Bang kamu Bang. Terus lanjut Bang. Nah, titik beratnya aja yang beda nanti. Kalau di jurnalistik, titik beratnya adalah aktualitas. Bahwa peristiwa itu memang apa ya, aktual, baru terjadi lah itu ya. Nanti kan ada istilahnya, makanya ada berita basi itu kalau sudah kelewat Iya, basi iya. kan gitu. Udah, ini Makanya udah luarsa. wartawan harus cepat kan gitu. Aktualitas. Nah, kalau di penulisan ilmiah kan bukan aktualitas yang dikejar, tapi intelektualitas. Ibaratnya gitulah kira-kira kata yang mewakilinya ya. Intelektualitas maksudnya hasil penelitian ini adalah suatu proses olah pikir. Ya itu yang mau disodorkan. Tapi kaidah dasar 5W1H itu tetap saya rasa tetap berlaku. Kita nggak mungkin laporkan penelitian nggak jelas apa persoalannya. Terus siapa yang jadi objeknya? Jadi waktu itu sangat penting berarti ya. Kapan terjadinya? Atau rentang waktu kapan itu penelitian proses yang kita teliti itu terjadi? Itu tetap. Jadi waktu itu saya punya pengalaman begini ya Bang ya. Waktu itu saya gak bisa melanjutkan sewa saya di kampus UI karena kenaikan, ya kan. Kemudian ada reporter, apa namanya itu reporter? Iya, wartawan. Jurnalis itu. Dia sebenarnya mau ini ke Cibinong, lebih ke sana
daerah mana itu, apa namanya, Cibinong sono lagi lah pokoknya. Tiba-tiba sudah sampai sana, dia ditelepon sama redakturnya, suruh ke kampus, disuruh pokoknya gimana caranya, dia bilang gitu kan, caranya hari ini juga kamu bisa nemuin Cak Tarno di kampus. Itu saya sudah mau pulang, saya minta waktu sebentar Cak, dia bilang gitu. Itu sebenarnya udah kenal sampai sebelumnya? Belum. Tapi dia memperkenalkan Jadi diri. dia memperkenalkan diri bahwa dia dari Tempo kan gitu. Oh, itu Tempo. Tempo pada waktu itu, Tempo terus habis gitu. Nah, Koran saya ya, kan koran Tempo. koran Tempo. Bukan Nah, pagi-pagi saya dikagetkan. Dikagetkan orang telepon ke saya rame. Di situ judulnya kisah kios buku Cak Tarno di FIB UI. Langsung banyak pagi-pagi orang datang ke saya, termasuk wakil rektornya pada waktu itu. Nah, artinya 5W1H tadi kan. Saya nggak perlu kita ceritakan itunya. Kembali ke W1H bahwa artinya waktu itu sangat penting di dalam penulisan. Kapan kejadian itu? Kan gitu. Nah, bukan cuma waktu kan tadi. Iya, lah ya enggak. W5H itu bukan cuma waktu. Nah, iya. Apa? Itu kan kalau jadi wartawan kan berpikir kan gitu tuh. Apa? Penutupan kios Cak Tarno. Apanya nih, buatnya nih kan? Kapan? Maka dia harus tahu, dia tanyalah ke sampai sebagai Cak Tarno-nya kan gitu. Cak, kapan terjadi mulai ditutupnya kapan nanti? Kan gitu. Kemudian hu-nya jelas sampean kan gitu. Atau bisa juga siapa yang nyuruh itu nutup? Itu kan hu juga. Nah, nanti baru bagaimana? Nah, proses itu terjadi. tadi Bang saya bertanya ke Bang Daris itu soal terkait penulisan karya ilmiah. Nah, kalau ini kan belum dikeluarkan sama Bang Daris. Gimana nih strateginya menulis ilmiah? Apakah ketika kita menangkap sebuah realitas dinamika sosial masyarakat lalu saya tuliskan ini, kemudian bagaimana ini realitas sosial ini kita luruskan dengan dari teori-teori yang kita baca atau nah itu ini kan ilmiah, karena kalau misalkan di tulisan berita kan nggak menyebut menurut Karl Marx, menurut si ini kan gitu, atau sebagaimana Foucault kan gitu. Nah, ini yang maksud saya supaya diskusi ini bisa jadi ini. Yang tadi kan aku bilang bahwa tujuan dasar dari jurnalistik adalah aktualitas, melaporkan peristiwa kepada publik, pembaca. Kan itu intinya. Dan pembaca ini semua orang sebenarnya. Kalau dalam jurnalistik itu kan dia tidak punya satu, ada sih biasanya segmen-segmen namanya. Kayak Kompas dia punya segmen pembaca sendiri segala macam, tapi intinya itu sebenarnya dia melaporkan sesuatu peristiwa yang terjadi. Dan kuncinya adalah aktualitas, bahwa peristiwa ini jangan sampai basi. Dia melaporkan berita basi itu sesuatu yang memalukan bagi seorang wartawan. Nah, ini kan gitu. Jurnalistik nih Bang. Itu jurnalistik. Nah, kalau misalkan ilmu pengetahuan tadi, misalkan ada orang mau nulis dari tesis atau disertasi atau skripsi misalnya. Ya tadi, itu sebenarnya bukan aktualitas tapi intelektualitas. Contoh misalkan yang kita bahwa yang dia laporkan itu adalah sesuatu hasil yang akan menambah khazanah ilmu pengetahuan. Bisa peristiwa yang sampean alami itu sebenarnya juga bisa untuk menjadi sebuah penelitian ilmiah, tapi bentuknya beda dengan yang dilaporkan oleh wartawan. Beda. Misalkan di sini ada di sekitar kita ini masalah ada kerusakan lingkungan, misalnya. Bagaimana kita bisa ini menuliskan itu? Beda ketika itu yang nulis wartawan. Kerusakan lingkungan akan dia laporkan sebagai sebuah peristiwa. Di tempat desa Anu terjadi kerusakan bla 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 yang menyebabkan bla 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 gitu. Nah, itu laporan berita. Nah, kalau ilmiah bagaimana? Ilmiah dia menggunakan satu sudut pandang yang tadi sebenarnya tujuannya adalah untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan. Kalau itu sebuah peristiwa kerusakan lingkungan, itu kan berarti ada kajian yang membahas tentang lingkungan. Berarti dia akan menyumbang ke
hasanah ilmu tentang kerusakan, tentang lingkungan lah. Bahwa bagaimana lingkungan diperlakukan di zaman modern, kira-kira kan akhirnya nanti begitu. Cara pikirnya mereka gitu. Makanya dia tidak melaporkan sebagai peristiwa. Dia melaporkan sebagai suatu analisis. Jadi yang membedakan adalah sebagai sebuah cara berarti atau metodologi. Tujuannya berbeda. Nah iya, artinya kalau dengan seperti itu caranya pun juga berbeda kan, melihat menangkap sebuah persoalan. Yang tadi jurnalis adalah menyampaikan sebuah berita, tetapi kalau ilmu sosial adalah itu tadi satu menambah khasanah keilmuan, kedua nanti bagaimana nih solusinya kan gitu Pak. Itu juga. Jadi gini, benang merahnya laporan penelitian atau karya ilmiah itu tetap ada unsur tapi ya satu hanya. Tetap ada, masih ada. Harus ada. Oke. Kalau nggak ada itu bobot ilmiahnya bisa dipertanyakan. Suatu contoh misalkan. Jadi tetap wordnya itu tadi. Jelas. Wordnya terjadi pencemaran lingkungan. Oke. Terus gitu. When-nya kapan pencemaran itu terjadi? Mungkin hari ini dilaporkan oleh media. Where? Di mana? Iya, di mananya. Di mananya ada. Where? Where di mananya ada. Di mana peristiwa itu terjadi? Misalkan di sini. Kapan? Hari ini gitu. Kalau wartawan melaporkan peristiwa itu. Peristiwanya. Ya, kalau ilmuwan melakukan penelitian. Kan melakukan penelitian mencari sebab-sebabnya. Itu kira-kira itu. Kemudian itu akan dilaporkan sebagai hasil penelitian sebagai laporan ilmiah. Tapi unsur 5W1 hanya itu ada di situ. Ya, hanya tadi yang dibilang bahwa dalam penulisan ilmiah jarang disinggung. Tapi sebenarnya itu ada. Nanti tidak ada orang ngajarin penulisan ilmiah itu mulainya dari itu, nggak ada. Dia nggak mulai dari 5W1H itu. Nah gini Pak, ini teman-teman, keren nggak? Keren lah. Mudah-mudahan. Ikutin sampai selesai ya. Nah, gini Bang, kayak misalkan saya akan baca misalkan metodologi buku Creswell itu. Creswell itu kan bagaimana metodologi itu kan. Kan di situ juga diajarkan bagaimana penulis itu apa yang ini terus observasi atau ini kan gitu kan kita. Nah, tapi bingung Bang, termasuk kalau dan buku itu selalu menjadi pegangan dan tahu sendiri buku metodologi kalau kita baca kan kaku ya nggak Bang? Iya itu satu kelemahan. Iya kan kaku. Nah, tapi kalau mengajarannya itu nanti juga kaku juga kan susah juga Bang. Ya itu yang sering terjadi. Bagaimana caranya misalkan pengalaman Bang Daris sebagai seorang peneliti mengaplikasikan dari sebuah buku, sebuah rumusan buku yaitu kan, terus ke ke praktek dalam laporan penelitian. Iya itu udah lama sih. Saya juga sering juga ngobrol sama sampean soal itu kan, bahwa kelas metodologi itu sering justru menjadi beban. Bukannya malah mendorong orang untuk semangat jadi peneliti. Sering-sering karena dia memang teknis, sebenarnya teknis ya. Yang harus diajarkan oleh dosen itu kan teknis. Iya. Tapi entah kenapa itu selalu jadi momok bagi mahasiswa. Namanya kelas metodologi itu selalu jadi beban gitu. Satu mungkin karena disampaikannya dengan bahasa yang masih persis sama bukunya, itu satu. Nanti tidak dicampurkan oleh si dosen ini dengan pengalaman-pengalaman yang real di lapangan tuh kayak apa sih gitu kan. Iya. Yang padahal kan sebenarnya sederhana aja. Isinya kan cuma dua. Kalau tidak kualitatif, kuantitatif. Kenapa dibuat susah gitu loh maksudku. Tetapi itu nah, kalau soal nanti tadi ini bagian, juga ya. ada juga pengikut YouTube saya mau request tentang bedanya kualitatif dan kuantitatif ya, kan gitu. Nanti akan kami lanjut ya kan. Ya. Kalau kualitatif itu ini katanya ngasih itu Bang, suruh ngisi itu apa namanya, kuesioner kan gitu. Kuesioner itu
minimal berapa kan gitu. Maksimalnya kan tak terhingga. Nah, teman-teman, podcast kita kali ini saya akhiri sampai di sini ya kan. Belum. Oke, terus. Ada satu lagi yang belum diceritain oleh Oh iya. Piramida terbalik. Nah, kenapa itu muncul? Di dalam tulisan ada konsep piramida terbalik itu seperti apa Pak Mukhlis? Gini, piramida terbalik itu bentuk penulisan yang lazim digunakan di media. Itu sebenarnya fungsinya apa? Fungsinya satu, efisiensi. Ruang media itu dulu kan terbatas ya. Oh iya. Makanya ada nanti bersambung di halaman sekian. Ruangnya terbatas, karena itu orang harus segera paham apa isinya. Oke. Gitu. Yang kedua, orang nggak punya waktu banyak untuk membaca semua. Karena itu dibikin yang namanya piramida terbalik. Itu yang paling atas itu adalah inti dari persoalan peristiwa yang terjadi itu. Dan di sana sudah mengandung unsur 5W1H itu. Di judul. Di lead-nya. Oh, lead. Ya, di lead-nya. Oh ya, bukan ada tuh itu namanya lead berita. Berita tuh setelah kepala tuh kan ada yang alinea yang agak digedein tuh. Iya. Itu lead namanya. Itu namanya kepala berita atau lead. Jadi kita membaca itu saja, itu sudah tahu. Ringkasan dari apa yang akan diceritakan di bawah. Ya. Yang ke bawah itu baru rincian gitu. Jadi pertama itu keterbatasan ruang, kedua keterbatasan waktu. Orang cukup membaca satu alinea pertama sudah tahu apa yang sebenarnya mau dilaporkan. Kalau kita membaca berita sampai alinea pertama kita nggak tahu, itu berarti penulisannya nggak gagal. Awalnya gagal. Iya. Gitu. Ya. Kenapa itu tadi saya singgung? Karena memang ternyata dalam penulisan ilmiah pun saya akhirnya harus balik ke situ. Saya berapa kali ngoreksi tulisan orang itu, saya bilang, kamu jangan buru-buru masuk detailnya dulu. Coba kamu jelaskan dulu, jangan bikin kaget orang yang baca ini, saya bilang. Kamu jelaskan dulu pokok persoalan yang mau kamu angkat itu apa. Itu dulu. Nanti bahwa kamu akan cerita detail di bawah itu urusan berikut. Jadi sebenarnya kan sama aja. Di 4-5 itu kita pakai. Tulisan ini itu tetap pakai. Itu tetap standar lah. Tapi kalau salah satu unsur itu hilang, sebenarnya tulisan itu udah kehilangan nilai ilmiahnya. Sama dengan yang wartawan kehilangan nilai jurnalistiknya ketika U-nya nggak jelas umpamanya. Itu langsung kacau. Nah ini juga sama, sebenarnya sama. Dan piramida terbalik menurut saya juga seharusnya ya itu jadi standar juga bagi teman-teman ya, untuk mungkin bisa jadi bantuan lah nanti ketika kenapa tulisan saya jelek umpamanya, kenapa tulisan saya diajukan ke dosen kok balik lagi. Itu mungkin salah satu kelemahannya ketika kita tidak gunakan piramida terbalik tadi ya. Iya. Artinya yang intinya dulu harus kita taruh di depan. Jadi kita nggak usah kita buru-buru detailnya begini enggak, jangan. Mendingan sampai kita ceritakan dulu pokok persoalan yang saya tulis ini apa. Nah, itu teman-teman. Nanti baru detailnya itu akan menyusul di belakang. Nah, nanti podcast ini kayaknya penulisan ini menarik. Penulisan ini kayaknya akan kami seriusin terkait masalah penulisan. Karena sebuah negara, kemajuan sebuah negara itu ketika literasinya tinggi, kan gitu. Nah, sementara di Indonesia ini sangat minim sekali, Bang. Sangat minim sekali. Udah bacanya kurang, nulisnya pun kurang. Nah, akhirnya apa? Kita jadi masuk ini balik ke postkolonial. Katanya Indonesia itu ini ladang yang kosong, pengetahuan semuanya diisi oleh Barat. Nah, itu kita harus putus rantai itu. Ya, kita yang harus memproduksi pengetahuan untuk kita sendiri sebenarnya itu. Salah satunya dengan menulis. Salah satunya adalah dengan menulis. Nah, nanti akan kami akan membuat podcast khusus bagaimana cara menulis proposal supaya skripsi Anda disetujui, supaya tesis Anda
disetujui. Disertasi Anda disetujui. Boleh ya, Oleh nanti. karena Ya, itu saya tutup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk Indonesia lebih maju dengan literasi. Menjadi Salam penulis literasi. gitu.